Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Masita selaku moderator pada jalannya presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek usaha kami yang bernama Sunako. Kami beranggotakan yakni saya sendiri, Aulia Masita NIM 067, lalu ada Cecilia Agatha NIM 068, Roy Tizuna NIM 009, Iit Sri Mulyani NIM 070, Miftahul Huda NIM 071, Kanita Pratista NIM 072, dan terakhir ada Imelda Virgiana NIM 073. Lalu, apa itu Sunako? Sunako merupakan proyek bisnis snack kiloan yang bergerak di bidang usaha kuliner yang berfokus pada penjualan aneka jenis snack atau cemilan ringan dalam kemasan kecil dengan harga yang terjangkau. Konsep utama dari bisnis ini adalah menyediakan berbagai varian snack dalam ukuran yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran konsumen, sehingga mereka dapat menikmati camilan favoritnya tanpa harus membeli dalam jumlah besar. Lalu ada latar belakang usaha, yakni di zaman sekarang banyak anak muda yang gemar makan cemilan pedas, enak, dan murah. Akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok mengenai makanan kiloan yang dikemas sedemikian rupa menarik hati para pelanggannya. Dengan melihat peluang yang ada dalam penjualan snack ini, akhirnya kami sepakat untuk memilih berjualan snack kiloan. Dalam penjualannya, kami memilih menggunakan dua varian rasa, yakni spicy dan original. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua orang menyukai rasa pedas. Oleh karena itu, kami juga memilih rasa original untuk mendampingi rasa pedas tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan usaha Sunako kami, di mana tadi kami sudah menjelaskan bahwa latar belakang utama kami memilih usaha ini berdasarkan dari apa yang menjadi tren pasar sekarang dan selera dari calon konsumen kami, di mana berbagai pertimbangan pun kami alami pada saat memilih produk ini, hingga akhirnya memilih makaroni dan juga kerupuk seblak. Pemilihan ini kami ambil dengan mempertimbangkan ingin menjual snack kiloan yang sedikit berbeda daripada biasanya, karena pada umumnya banyak pesaing-pesaing yang lebih memilih untuk berjualan snack kiloan yang sedang viral seperti basreng. Snack kemasan memiliki keunggulan dalam hal daya tahan produk yang cukup lama. Dengan pengemasan yang baik dan bahan baku yang berkualitas, snack kiloan juga dapat bertahan dalam kondisi baik selama beberapa waktu. Hal ini menguntungkan penjual karena dapat meminimalisir resiko kerugian akibat produk yang tidak laku terjual dan harus dibuang. Snack juga merupakan produk yang praktis dan dapat dikonsumsi kapan saja, sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat dan juga instan. Yang selanjutnya yaitu ada pembagian tugas. Yang pertama ada Aulia Masita sebagai pimpinan yang memastikan semua kegiatan usaha supaya dapat berjalan dengan tepat serta untuk mengawasi kegiatan dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada Cecilia Ketamanalu sebagai manajer umum yang bertugas mengatur mengawasi pekerjaan seluruh divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional. Selanjutnya ada Rohidi Kusna sebagai manajer keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan organisasi dengan mengembangkan dan menerapkan strategi yang tepat untuk organisasi serta membuat laporan keuangan untuk manajemen. Selanjutnya yaitu Iit Sri Mulyani sebagai manajer pemasaran yang bertugas mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran online dan offline, mengembangkan serta membuat strategi penjualan, serta mengawasi staf bagian penjualan. Selanjutnya ada Miftahul Huda sebagai bagian penjualan yang bertugas untuk menawarkan dan menjual produk kepada pelanggan dan juga menjalin hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada Kanita Pratista sebagai manajer pembelian yang bertugas untuk membeli bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, manajer pembelian juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja staf bagian pembelian. Selanjutnya ada Imelda Virgiana Davida sebagai bagian pembelian yang bertugas untuk mencari dan mengevaluasi pemasok, memastikan ketersediaan bahan atau barang dibutuhkan oleh organisasi, serta membuat pesanan pembelian. Penggunaan dari media sosialnya, dalam prakteknya kelompok kami memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk kami. Instagram merupakan platform utama yang kami gunakan dalam mempromosikan produk kami. Kami membuat akun resmi bisnis kami dan secara rutin mengunggah foto-foto produk yang menarik dan menggugah selera konsumen. Kami juga memanfaatkan fitur Instagram seperti Instagram Story dan Reels untuk konten yang lebih interaktif dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, kami juga menggunakan platform media sosial WhatsApp untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kami memastikan selalu responsif dalam jawab pertanyaan dan memproses pesanan konsumen melalui WhatsApp guna meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk proses produksinya, ada beberapa langkah. Yang pertama, melakukan pembelian bahan baku dari pihak penjual. Kemudian, melakukan pengemasan ulang terhadap bahan baku yang sudah dibeli menggunakan kemasan Ziploc dengan ukuran 50 gram dan 70 gram. Setelah pengemasan selesai, maka selanjutnya menempelkan label atau stiker pada kemasan. Dan yang terakhir yaitu setelah proses pengemasan selesai, produk siap disimpan sebelum didistribusikan ke konsumen. Baik, selanjutnya adalah penetapan harga.
Di sini ada 4. Yang pertama adalah biaya produksi. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan harga adalah biaya produksi atau modal yang dikeluarkan. Biaya ini meliputi pembelian bahan baku, snack kiloan dari pemasok, biaya kemasan, biaya tenaga kerja pengawasan, serta biaya operasional lainnya, seperti transportasi dan utilitas. Yang kedua ada harga pesaing. Analisis terhadap harga produk sejenis yang dijual oleh pesaing di pasar juga menjadi pertimbangan penting dengan memahami rentan harga yang berlaku di pasar. Usaha snack kiloan Sunaku dapat menetapkan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan baik tanpa kehilangan daya tarik konsumen. Yang ketiga, segmentasi pasar. Penetapan harga juga disesuaikan dengan segmentasi pasar yang ditargetkan. Apabila usaha snack kiloan Sunaku menargetkan segmen pasar menengah ke bawah, maka harga yang ditetapkan harus terjangkau agar produk dapat dijangkau oleh daya beli konsumen. Namun, jika menargetkan segmen pasar menengah ke atas, harga yang lebih tinggi dapat ditetapkan dengan menawarkan nilai tambah seperti kualitas produk yang lebih premium atau kemasan yang lebih menarik. Dan yang terakhir keempat, yaitu strategi penetapan harga. Usaha snack kiloan Sunaku dapat mengadopsi berbagai strategi penetapan harga seperti penetapan harga berdasarkan biaya, cost plus pricing, penetapan harga berdasarkan nilai, value based pricing, atau bahkan penetapan harga promosi untuk menarik konsumen baru. Strategi ini dapat disesuaikan dengan tujuan bisnis, kondisi pasar, dan fase siklus produk. Selanjutnya itu target penjualan. Yang pertama, kapasitas produksi. Target penjualan harus disesuaikan dengan kemampuan produksi usaha snack kiloan Sunaku. Hal ini mencakup ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan ruang produksi. Kapasitas produksi akan membatasi jumlah maksimum produk yang dapat diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Analisis permintaan pasar terhadap produk snack kiloan menjadi faktor penting dalam menetapkan target penjualan. Dengan memahami potensi permintaan di wilayah pemasaran, usaha dapat menetapkan target penjualan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi penjualan juga akan dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang diterapkan. Semakin agresif dan efektif upaya pemasaran yang dilakukan, semakin tinggi pula potensi penjualan yang dapat dicapai. Oleh karena itu, strategi pemasaran seperti promosi, periklanan, dan kolaborasi dengan influencer harus dipertimbangkan dalam menetapkan target penjualan. Yang keempat, analisis break-even point atau BEP. Analisis BEP dapat dilakukan untuk menentukan di mana pendapatan usaha sama dengan biaya operasional. Dengan mengetahui BEP, usaha dapat menetapkan target penjualan minimum yang harus dicapai untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, contoh target penjualan. Contoh target penjualan yang dapat ditetapkan oleh usaha snack kiloan Sunaku adalah menjual minimal 13 unit dari masing-masing kemasan atau 50 gram dan 70 gram setiap harinya, atau total 26 unit kemasan per hari. Target ini ditetapkan berdasarkan analisis BEP dan mempertimbangkan kapasitas produksi serta permintaan pasar yang realistis. Penetapan harga dan target penjualan yang tepat menjadi kunci keberhasilan usaha snack kiloan Sunaku. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat, usaha dapat menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan, serta menetapkan harga penjualan yang realistis dan dapat dicapai. Hal ini akan membantu usaha dalam mengelola sumber daya dengan efisien, memaksimalkan keuntungan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah laporan penjualan, di mana untuk harga produknya sendiri, kami menjual produk kami dengan harga Rp5.000 per piecesnya untuk ukuran 70 gram dan dengan harga Rp4.000 untuk ukuran 50 gram. Dari hasil produksi sendiri didapatkan untuk ukuran 50 gram sebanyak 25 pieces dan untuk ukuran 70 gram sebanyak 22 pieces. Dan ditemukan Sunaku yang terjual habis dengan ukuran 50 gram yaitu 25 pieces dengan harga Rp4.000 dengan penghasilan Rp100.000. Kemudian Sunaku yang terjual habis dengan ukuran 70 gram ada 22 pieces dengan per piecesnya harga Rp5.000 dengan penghasilan Rp110.000. Kemudian untuk modalnya sendiri yang dikeluarkan yakni Rp93.000 dan penjualan ketika dijumlahkan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp117.000. Kemudian modal yang dikeluarkan kita yaitu untuk yang pertama ada makaroni original dengan jumlah 500 gram harga Rp15.000, kemudian makaroni pedas 500 gram 15.000, kemudian ada kerupuk sebelah dengan jumlah 1 kg dengan harga Rp35.000, kemudian ada stiker dengan jumlah 50 pieces dengan harga Rp5.000, kemudian kemasan 70 gram dengan jumlah 25 dengan harga Rp7.000, kemudian ada kemasan 50 gram dengan jumlah 25 dengan harga Rp6.000, kemudian ada plastik 1 buah dengan harga Rp4.000, dan yang terakhir ada nota satu buah dengan harga Rp6.000. Kemudian total dari modal yang kita keluarkan sendiri yaitu Rp93.000. Selanjutnya saya serahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan proyek usaha kami yang berjudul Sunaku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.